Kalau dikatakan amal perbuatan kita nanti ditimbang itu, siapa yang menjalankan itu? Kira-kira nggak korupsi juga itu kayak menteri-menteri agama itu, yang sudah-sudah itu. Iya. Kalau ngomong ngoceh tentang, mohon maaf, tentang ayat, tentang apa yang ada di kitab begitu ya. Kita nggak boleh korupsi, nggak boleh melakukan dosa. Ada banyak itu Mas Yahya, para Betul. pemuka agama, oknum-oknumnya ini ya Ahli itu katanya. ya Mas Wahyu. Waduh, ahli banget itu Mas Yahya, korupsi, pelecehan, dan Iya. lain sebagainya. Kalau mati dulu baru akan merasakan gitu. Kamu aja mati duluan begitu. Karena saya nggak percaya akan hal itu. Selama saya masih diberikan kehidupan, artinya tubuh fisik saya ini masih mampu untuk menjalankan kehidupan, saya akan terus menjaga dan merawat kehidupan yang ada di dalam diri saya. Demikian halnya saya juga akan merawat apa yang ada di alam semesta. Rahayu Mas Wahyu. Rahayu Mas Yahya. Mas Wahyu, bagaimana tentang konsep kepercayaan di dalam agama yang meyakini bahwa nanti setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini ya, kemudian kita meninggal, nantinya akan ada kehidupan kedua, yaitu kehidupan akhirat Mas Wahyu ya. Di sana kita akan dibangkitkan lagi, ditimbang juga ya nanti amal perbuatan kita tentang dosa dan pahala kita ya. Kemudian nanti akan diputuskan kita akan masuk ke surga atau neraka Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu sendiri setuju nggak dengan konsep yang ada di ajaran agama ini Mas Wahyu? Setuju atau tidak? Mungkin lebih ke kita melihat tendensinya untuk apa. Ya. Nah, ketika tendensi atau kepentingannya ini adalah untuk kepentingan karena keuntungan secara pribadi, golongan, organisasi di dalam sebuah agama, ya, itu tentu ya tidak setuju Mas Yahya. Tetapi kalau tendensi atau kepentingannya ini adalah agar supaya kita semua ini punya kontrol. Kita semua bisa menjalani hidup dengan benar, dengan baik, tentu saya sangat setuju gitu. Nah, sayangnya konsep-konsep seperti ini kan dijadikan sebagai sebuah doktrin di dalam sebuah agama untuk menakut-nakuti begitu. Karena ya ada kepentingan itu tadi. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan golongan atau organisasi dan lain sebagainya, Mas Yahya. Tentu ini yang mungkin harus diluruskan ya supaya kita itu betul-betul memahami segala sesuatu hal itu atas dasar nalar atau akal sehat kita dan juga atas dasar rasa atau keyakinan iman kita. Itu saya rasa jauh lebih penting dibandingkan hanya tentang berebut merasa bahwa pendapatnya adalah yang paling baik atau yang paling benar, termasuk tentang konsep-konsep yang ada di dalam sebuah agama, Mas Yahya. Ya, percaya atau tidak, mungkin begitu yang saya maksud Mas Wahyu. Kalau dikatakan nanti di kehidupan kedua, ya artinya setelah kita hidup di dunia ini, kan begitu Mas Yahya? Betul. Ya, begitu ya maksudnya ya? Betul Mas Wahyu. Setelah kita hidup di dunia ini, nanti setelah kita mati, maka ada kehidupan kedua. Ya. Yang disebut kita akan hidup lagi di alam akhirat. Betul Mas Wahyu. Di mana di sana itu akan ditimbang tentang perbuatan atau amal kita ya, baik dan buruk yang sudah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Untuk pertimbangan apakah nanti kita akan masuk surga atau justru kita akan masuk neraka. Begitu maksudnya Mas Yahya. Betul Mas Wahyu. Saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada dulur-dulur, kepada teman-teman, kepada saudara saya dimanapun berada. Terlepas apapun kepercayaannya,
agamanya, apapun keyakinannya. Saya tidak memaksakan semuanya harus sependapat. Mungkin juga ada yang tidak sependapat. Monggo, itu hak pribadi masing-masing. Dan saya berkeyakinan bahwa saya tidak mempercayai hal itu. Artinya kehidupan kedua yang seolah-olah nanti kita masih bisa merasakan, ya, merasakan tentang siksa api neraka, merasakan tentang kenikmatan kita tinggal di surga, seolah-olah rasa itu rasa yang nyata seperti halnya kita menjalani kehidupan di dunia, bahkan lebih katanya, ya, bahkan lebih. Bahkan ada konsep di mana ketika kita berada di surga nanti kita bisa menikmati bidadari dan lain sebagainya. Ini kan konsep-konsep yang menurut saya halu begitu. Konsep-konsep yang nggak bener gitu. Seolah-olah nanti kita dijanjikan kalau di surga itu kita minta kepingin apapun, bahkan wanita semuanya kita setara usianya. Nggak ada yang lebih muda, nggak ada yang lebih tua, tapi semuanya sama seusia, masih muda semua katanya Mas Yahya. Iya. Ini kan hal-hal yang sangat, mohon maaf ya, bukan nggak masuk logika, tetapi sangat nggak masuk akal sama sekali. Dan menurut saya itu angan-angan yang penuh dengan ambisi atau hawa nafsu, Mas Yahya. Jadi saya tidak mempercayai tentang kehidupan akhirat nanti setelah meninggal kita akan masuk surga atau masuk neraka. Mungkin lebih tepatnya biarkan alam semesta saja yang bekerja. Artinya itu bukan ranah saya, ya. Mau percaya mau tidak kembali kepada pribadi masing-masing saja. Jadi kebetulan saya secara pribadi tidak percaya akan hal itu, Mas Yahya. Baik, karena memang kepercayaan ini diyakini ya oleh banyak orang. Artinya orang-orang sudah terdoktrin juga dan menganggap bahwa kehidupan di dunia ini jadi nggak penting ya. Bahkan banyak tokoh agama juga, para ulama, pendeta mungkin ya, semualah ya, para tokoh-tokoh agama mengatakan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, jadi nggak penting. Yang paling penting itu nanti hidup di akhirat. Bahkan kita juga diajarkan untuk hidup sederhana ya. Nggak boleh kita hidup jadi orang kaya mungkin, karena nanti di akhirat hisabnya berat. Tetapi para ulama sendiri, para tokoh agama sendiri itu malah memperkaya diri, Mas Wahyu ya. Memang ya susah juga ya kalau udah terdoktrin. Bahkan ada yang lebih ekstrim juga, Mas Wahyu ya. Menghalalkan segala cara untuk nanti di akhirat itu supaya masuk surga ya, dengan berjihad lah, membunuh sesama ya. Ini kan artinya udah nggak bener ya Mas Wahyu ya. Gimana pandangan Mas Wahyu tentang hal ini, Mas? Iya, kadang begitulah memang realita yang terjadi saat ini ya Mas Yahya ya. Bahwa doktrin agama sudah meracuni ya. Seolah-olah hidup di dunia ini nggak penting, yang penting itu adalah nanti dengan iming-iming kita bisa hidup di surga, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Bahkan kita disuruh ya, ketika hidup di dunia ini kita miskin pun nggak apa-apa, karena nanti kita pasti akan menjadi kaya raya ketika kita berada di surga gitu. Ya. Ini sekali lagi saya mohon maaf kepada semua saudaraku yang mungkin berbeda pandangan dengan saya begitu. Ketika hal ini dijadikan kontrol sosial ya di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentu ini jadi bagus gitu. Sehingga kita itu punya rasa takut untuk kita melakukan hal-hal yang nggak baik begitu, karena kita menyadari bahwa nggak penting gitu. Untuk saat ini kita nggak penting menghalalkan cara sampai kita harus saling menyakiti, bahkan saling membunuh. Kita harus berjihad atas nama agama, atas nama pembelaan terhadap agama ataupun Tuhan kita gitu. Tetapi kita membunuh, menyakiti saudara-saudara kita sendiri gitu. Ini kan hal yang nggak benar gitu. Tapi ketika ini menjadi kontrol untuk kita nggak menyakiti sesama, kita melakukan hal-hal yang baik, kita hidup sederhana. Nah ini bagus Mas Yahya. Terlepas nanti kehidupan kedua di alam akhirat itu, surga dan neraka itu sungguhan ada atau tidak, sudahlah itu biarkan itu menjadi apa ya istilahnya rahasia semesta begitu.
Karena kita tidak punya hak, tidak punya ranah ya, bukan ranah kita untuk kita membahas tentang itu begitu. Karena kalau kita mau mempelajari tentang kehidupan ini, ketika kita dilahirkan saja, kita ini tidak pernah tahu kapan kita akan dilahirkan, ya, prosesnya seperti apa begitu. Dalam tanda kutip proses, tentunya proses tentang kehidupannya, bukan proses tentang kita lahir di duniawi secara manusiawi. Kita tahu betul bahwa prosesnya ya melalui hubungan badan ibu dan bapak kita, sehingga kita ada benih ya, sehingga ada benih lalu kemudian sampai bertumbuh lalu kita lahir begitu. Itu proses secara duniawi yang tentu bisa kita pelajari. Tetapi proses secara non logika, proses kehidupan ini sangat gaib sekali. Yang artinya kita tidak punya kemampuan untuk kita masuk ke sana, Mas Yahya. Jadi kalau kita sebelum kita lahir saja kita nggak tahu, apalagi kita membahas nanti setelah kita mati begitu. Yang sama-sama orang yang sudah mati ya sudah nggak tahu apa-apa, nggak bisa bercerita apapun tentang apa yang dialami. Artinya apa? Itu murni tentang keyakinan begitu. Itu betul-betul pure tentang iman atau tentang keyakinan yang itu dibawa oleh masing-masing pribadi. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan itu. Artinya kehidupan yang katanya, ini kan tentang katanya Mas Yahya ya, sekali lagi. Dan saya tidak mempercayai itu. Tetapi ketika ini dijadikan sebagai kontrol sosial untuk kita bisa terus berbenah, bisa terus menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik artinya dengan seluruh yang ada di alam semesta, ya saya sangat sepakat dan saya sangat setuju. Makanya, tadi yang dikatakan Mas Yahya, ada banyak tokoh, pemuka agama, ya dari agama apapun lah ya, khususnya ya agama yang paling suka berebut tentang merasa paling benar, paling baik, paling suci ya di negara kita ini cuma ada dua Mas Yahya. Ya. Kalau enggak Islam ya Kristen, sudah itu aja. Itu yang selalu berebut merasa paling benar. Bahkan para pemeluk agamanya pun selalu berebut tentang hal itu, merasa kalau enggak lewat agama Kristen enggak akan bisa masuk surga gitu. Sebaliknya yang Islam juga demikian gitu. Ya itu hak masing-masing saja. Tetapi para tokoh agama banyak sekali mengajarkan untuk kita hidup sederhana, bahkan mengatakan nggak penting hidup di dunia, karena yang terpenting adalah kehidupan di akhirat. Sederhana sekali pertanyaan saya. Ada berapa banyak Mas Yahya para tokoh, para pemuka agama, khususnya agama Islam, ya, baik dari menteri agama dan lain sebagainya di jajarannya, yang punya jabatan dan lain sebagainya, yang korupsi, banyak banget, nggak bisa untuk dihitung. memperkaya diri, ada banyak ya. Ya banyak. Penting nggak artinya kekayaan itu? Penting juga. Ya penting, tapi tinggal lihat arahnya kemana kan begitu ya. Nah, lalu kemudian Mas Yahya, kalau kita sudah tahu bahwa kehidupan di dunia ini memang nggak penting katanya, kenapa kalau sakit masih bingung pingin sembuh, pingin berobat? Ya. Apa merasa belum cukup amal ibadahnya? Tolak ukurnya di mana? Siapa yang bisa mengklaim dan memastikan bahwa hidup kamu sudah sempurna? Sudah lebih banyak pahala kamu, sudah lebih banyak amal kamu dibandingkan dengan dosa-dosa kamu? Tahu dari mana? Maaf ini. Ya, artinya apa? Di sini ini murni tentang keyakinan saja sebetulnya. Tetapi ya karena menjadi sebuah konsep lalu kemudian dijadikan sebuah doktrin di dalam agama, sehingga banyak orang yang ketakutan akan hal itu, sampai-sampai mereka mungkin akan lebih mengutamakan kehidupan akhirat nanti yang sama-sama nggak pernah tahu ini betul-betul ada atau tidak gitu, yang menurut saya secara pribadi memang nggak ada, sampai-sampai mereka lupa akan tanggung jawabnya ketika hidup di dunia. Lupa dengan tanggung jawabnya, mereka punya istri, punya anak, punya keluarga yang harus mereka bahagiakan begitu. Sampai-sampai ya hanya demi mengejar surga saja, hanya demi mengejar bahwa nanti kehidupan yang abadi itu ya di akhirat, bagaimana kita berlomba-lomba masuk surga, tapi hidup di dunia ini sudah rusuh. Hidup di dunia sudah saling menyakiti. Hidup di dunia sudah saling menghina, saling membunuh bahkan satu dengan yang lain atas nama jihad lah,
atas nama membela agama, atas nama membela Tuhan. Lucu enggak kira-kira? Sakit bingung berobat. Iya. Nggak punya uang bingung bekerja. Artinya apa? Ini kita coba berpikir yang logik ya. Artinya kita gunakan akal sehat kita. Ini menurut saya secara pribadi. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain, silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan pemikiran masing-masing. Kalau buat saya ya jauh lebih penting kehidupan di dunia. Sangat penting sekali. Penting dalam arti apa? Bukan penting dalam arti kita terjebak dengan kemelekatan yang seolah-olah semua ini abadi. Kalau kita mau membedah itu, konsep hidup atau kehidupan itu sendiri, itu abadi Mas Yahya. Nggak pernah ada kematian. Ya. Kita bicara tentang konsep kehidupan di alam semesta ini. Karena yang mati itu sesungguhnya bukan tentang kehidupannya, tetapi wadah daripada kehidupan itu sendiri. Berarti nggak ada kiamat ya Mas Wahyu? Dari zaman saya masih kecil, bahkan mungkin Mas Yahya juga, bahkan mungkin sudah dialami oleh kedua orang tua kita, oleh mbah-mbah kita. Banyak sekali yang mengatakan bahwa ini zaman sudah tua, ini kiamat sudah dekat. Tetapi kita lupa untuk mencerna itu dengan baik. Seolah-olah kiamat itu adalah tentang hancurnya dunia ini. Seolah-olah kiamat itu adalah tentang sudah tidak ada lagi satupun makhluk yang hidup begitu. Ini kan konsep di dalam agama begitu. Nah, kalau kita mau mempelajari kehidupan yang sesungguhnya, buat saya kiamat itu adalah ya ketika kita sudah mati, akhir daripada hayat, akhir daripada kehidupan kita. Itulah kiamat. Artinya yang mati apanya? Yang mati raganya, tubuh fisiknya. Sedangkan kehidupan yang ada di dalam diri kita, atau yang sering kita yakini sebagai sebuah ruh kehidupan, yaitu abadi Mas Yahya. Yang nggak abadi ya tubuh fisik ini, dia akan terurai kembali menjadi kehidupan yang ada di alam semesta lagi. Kembali kepada unsurnya masing-masing. Unsur tanah kembali ke tanah, unsur air terurai menjadi air, unsur api juga demikian. Ya, unsur udara juga akan terurai, dan itu menjadi satu kehidupan lagi. Jangan lupa, kita bisa hidup atas dasar yang sudah mati. Artinya kehidupan ini abadi. Yang mati hanya tubuh fisik ini Mas Yahya. Jadi kalau dikatakan kehidupan di dunia itu tidak penting, salah besar. Justru buat saya kehidupan di dunia jauh lebih penting. Ya, artinya apa? Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin, dengan sebenar mungkin, bukan atas dasar tolak ukur kita sendiri, tetapi baik dan benar untuk semua yang ada di alam semesta ini. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita ambil tentang kehidupan ini. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga. Kita berusaha bertanggung jawab. Kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Kita menjaga hubungan baik kita dengan seluruh yang ada di alam semesta. Itu jauh lebih penting. Nah, kemudian lepas dari itu, setelah kita meninggal, sudahlah saudaraku, ayo sadar. Nggak usah berebut, nggak usah saling mengklaim seolah-olah surga dan neraka itu hanya milik kita sendiri. Tidak usah. Tolak ukurnya saja kita nggak pernah tahu. Seberapa besar amal ibadahmu dan seberapa besar dosamu. Itu siapa yang menentukan kira-kira? Ini sebetulnya hanya tentang konsep yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sampai-sampai mereka lupa bagaimana mereka bisa hidup dengan benar, dengan baik sebagai makhluk yang berkesadaran bahwa semua ini diciptakan Tuhan, tetapi mereka terjebak dengan doktrin agama yang sesungguhnya itu diciptakan oleh manusia itu sendiri, Mas Yahya. Ya, tapi begini nanti Mas Wahyu ya, kalau kita nggak percaya akan kehidupan kedua ya, kita disuruh mati dulu Mas Wahyu ya. Bahkan mungkin ada juga yang bilang nanti kamu akan nyesal sendiri Mas Wahyu. Begini. Kalau mati dulu baru akan merasakan gitu. Kamu aja mati duluan begitu. Karena saya nggak percaya akan hal itu. Selama saya masih diberikan kehidupan, artinya tubuh fisik saya ini masih mampu untuk menjalankan kehidupan, saya akan terus menjaga dan merawat kehidupan yang ada di dalam diri saya. Demikian halnya saya juga akan merawat apa yang ada di alam semesta. Makanya saya akan merawat alam, lingkungan di sekitar saya akan merawat
hubungan baik saya dengan sesama, saling mengasihi, saling menyayangi, itu jauh lebih penting dibandingkan kita berebut tentang konsep kehidupan akhirat, tentang surga dan neraka. Tetapi sekali lagi, kalau itu dijadikan sebagai kontrol sosial, tidak ada masalah dan itu bagus. Supaya orang punya norma, punya batasan Mas Yahya, punya kontrol untuk melakukan hal yang baik atau tidak. Nah, ukuran baik atau tidak ini kan juga ukuran manusia Mas Yahya. Ukuran Tuhan, siapa yang tahu? Tolak ukurnya di mana? Kapan Tuhan membuat aturan-aturan itu? Kapan Tuhan bisa, mohon maaf, menciptakan, ya kalau dikatakan amal perbuatan kita nanti ditimbang itu, siapa yang menjalankan itu? Kira-kira nggak korupsi juga itu kayak menteri-menteri agama itu, yang sudah-sudah itu. Iya. Kalau ngomong ngoceh tentang, mohon maaf, tentang ayat, tentang apa yang ada di kitab begitu ya, kita nggak boleh korupsi, nggak boleh melakukan dosa. Ada banyak itu Mas Yahya, para Betul. pemuka agama, oknum-oknumnya ini ya. Ahli katanya. itu ya Mas Wahyu. Waduh, ahli banget itu Mas Yahya, korupsi, pelecehan, dan Iya. lain sebagainya. Ya. Betul. Nah, apakah kita mau terjebak dengan hal-hal itu? Jadi kalau buat saya, ya alangkah baiknya kita berebut saja untuk menjadi baik dan benar ketika kita menjalani hidup di dunia. Kita berebut untuk menjalankan cinta kasih, kedamaian, kerukunan dimanapun kita berada. Daripada kita sibuk berebut untuk hidup di akhirat, hidup di surga nanti jauh lebih indah. Ya saya rasa itu akan timpang ketika kehidupan kamu di dunia aja sengsara. Kehidupan kamu di dunia saja menyengsarakan. Kehidupan kamu selama di dunia menyakiti. Kehidupan kamu di dunia saling merugikan. Timpang Mas Yahya. Kalau nanti kamu berangan-angan atau bercita-cita tentang kehidupan di surga nanti jauh lebih indah. Sebetulnya ya ini saya nggak tahu juga ya. Setiap orang yang jelas punya keyakinan dan cara berpikir yang berbeda-beda tentang apa yang mereka yakini. Dan kita saling menghargai, saling menghormati. Termasuk apa yang saya sampaikan ini juga tidak harus dianggap benar. Tidak harus dianggap ini baik, begitu ya. Ada yang sependapat atau sepemahaman dengan saya, silahkan. Kalaupun tidak jadi masalah. Yang terpenting bagaimana kita hidup saling merangkul, kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu saja, saya rasa itu sudah melebihi surga yang nanti masih katanya itu. Ya, lebih baik surga yang ada di dunia ini yang kita ciptakan saat ini, bukan tentang foya-foya, bukan tentang bagaimana dengan mereka yang berbuat jahat. Sudahlah, kalau bisa kita ingatkan, kalau tidak bisa itu pilihan masing-masing saja.